Sebenarnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, orang yang paham Nabi Ibrahim, siapa itu? Lalladzina tabauhu, yang terus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Baghawi
ini cuma ada pada zaman Nabi Ibrahim saja, setelah itu tidak ada lagi. Ya. Anak buaya pegang katanya, Lut jeng Ibrahim, saya dengan Ibrahim begini. Anak buaya pegang kata Allah. Jadi yang tahu betul tentang Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang hidup pada masanya kata Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu tidak hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak buaya pegang awaknya dia. Kenapa? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Jadi Ibnu Abbas mengutip asbabun nuzul sebab turun ayat. Makanya asbabun nuzul itu erat kaitannya dengan ayat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh sembarangan ketika baca Al-Quran, oh nyohna boleh ilmu lain, tidak bisa. Ini tidak perlu kepada ilmu lain. Apa yang ada Al-Quran begitulah kita pahami, tidak bisa. Ini seperti yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika, kalau kita terjemahkan secara lafziahnya, kebenaran itu berasal dari Allah. Semua terjemahan mengatakan al-haqqu min rabbika adalah kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita telusuri asbab nuzulnya, sebab turun ayat ini, al-haqqu itu adalah Nabi Isa alaihissalam benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tanpa ayat. Fala takunanna minal mumtarin. Tak perlu ragu tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini bukan cerita tentang orang mau kebenaran, tidak. Ini cerita tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kita tahunya? Dari asbab nuzul. Hadis begitu juga. Maka tidak boleh kita sembarangan memahami hadis. Ketika kita melihat oh hadis ini begini, amalkan. Hadis ini begini, amalkan. Harus dilihat dulu. Ini dalam kondisi apa? Konteksnya dalam kondisi apa ayat ini? Bisa saja ayat ini untuk orang lain. Ya. Ini seperti yang pernah saya ceritakan kepada bapak sekalian. Ketika ada seorang jurnalis Prancis, dia mendatangi saya. Dia katakan begini, saya merasa kurang puas kata beliau dengan bunyi Al-Quran, ya, enggak sesuai lagi dengan kekinian kata beliau. Saya tanya ayat yang mana itu? Jadi kata beliau ada satu ayat pada surah Al-Baqarah. Kalau kamu ingin bertaubat, itu kata beliau. Jadi dia baca dua ayatnya, kemudian diterjemahkan oleh beliau dalam bahasa Arab. Jadi beliau katakan kalau kamu ingin bertaubat itu bunyi ayat surah Al-Baqarah, maka bunuhlah dirimu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak sesuai lagi dengan kekinian. Bagaimana mungkin seorang itu ingin bertobat bunuh diri? Dia kan ingin bertobat. Kenapa disuruh bunuh diri oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian saya katakan, saudara, ada satu hal yang tidak saudara ketahui. Coba saudara pelajari dulu asbabun nuzul ayat ini. Kenapa ayat ini diturunkan? Tidak semua ayat itu langsung kita pahami dan langsung kita terjemahkan. Tidak. Ayat ini diturunkan untuk Bani Israel. Ayat ini diturunkan untuk Yahudi. Maka ayat ini, kalau waktu itu ketika Yahudi ingin bertobat, salah satu cara bertobat bagaimana? Bunuh diri dulu kata Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak percaya lagi sama kalian. Setiap hari tobat, ronyok tobat, besok tobat, maksiat lagi terus buat. Besok tobat lagi, maksiat terus buat lagi. Mereka merubah Taurat, besok tobat lagi. Akhirnya mereka jauh dari Taurat. Sehingga Allah katakan apa ini? Kalau kalian ingin tobat, ayo coba bunuh dirimu sendiri dulu. Baru saya percaya kalau kamu bertobat kepada saya. Itu untuk mereka. Tapi kalau untuk kita ingin bertobat, saya katakan sama beliau ini, sekarang pun bisa bertobat. Saudara kalau sekarang ingin bertobat, ya belum buka kita. Cuma agak tahu coba saya. Saudara kalau ingin bertobat kepada Allah hari ini diterima tobat saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat saudara tidak mengulangi lagi dosa yang saudara buat. Kaum muslimin sedang dimain dalam hati Allah. Jadi makanya ini kenapa bisa muncul ayat seperti ini? Maka asbab nuzulnya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Jadi Ibnu Abbas waktu itu mengatakan ada pembesar Yahudi, jadi ahbar Yahudi. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, kamu kan tahu wahai Muhammad, yang lebih paham agama Ibrahim itu adalah kami. Ini kata orang Yahudi. Kami lebih paham tentang agama Ibrahim. Kamu tidak paham apa-apa, kamu bodoh lagi. Kami sudah tahu semuanya itu dari nabi-nabi kami. Ya. Jadi kamu tidak paham. Apalagi orang-orang beriman kepadamu, apalagi orang yang mengikutimu. Ya. Sehingga turunlah ayat ini. Anak punya pegang Yahudi kata Allah dekat dengan Nabi Ibrahim. Anak punya pegang. Yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang hidup pada masanya. Sedangkan kalian tidak pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasrani apalagi tidak pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu. Yang kedua, wahadzan nabiyyu, wahadzan nabiyya, wahadzan nabiyyi. Baris bisa tiga. Jadi kalau wahadzan nabiyyu dia sebagai subjek, wahadzan nabiyya dia kembali ke belakang, wahadzan nabiyyi dia kembali ke belakang lagi. Ibrahim
wan nabi. Jadi nabiyya itu dia kembali ke belakang. Wan nabiyyu dia sebagai fa'il, sebagai subjek. Artinya apa? Orang yang kedua yang dekat dengan Nabi Ibrahim adalah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kata Allah. Kalian tidak perlu kalian tantang dia, kata Allah. Tidak perlu kalian tantang, kalian katakan kalian hebat sekali. Ini Nabi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad ketemu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim? Begitu. Penakut dan berbohong Nabi Ibrahim. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW ini yang kedua, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak perlu berdebat sama dia. Kalau kita baca dengan Nabi, kita baca Nabi ya, kita baca Nabi, artinya semua sama, tidak ada masalah. Ya. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran, makanya tidak boleh sembarangan kita bariskan Al-Quran. Bari-bari bunyo, oke, mana baca bari hino, langsung berubah arti. Mana contohnya? Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Karena apa? Ada salah satu sahabat itu yang salah mengucapkan sehingga dilapor itu masalah kesalahan itu. Akhirnya apa? Oh ini sudah keliru bacaannya. Bacaan apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barisnya cuma dhammah, fathah dan dhamma saja. Jadi ayatnya begini bunyinya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Artinya apa? Sesungguhnya ulama itu takut sekali kepada Allah. Tetapi waktu itu imam itu membaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Sebenarnya barisnya ulama'u, dia baca ulama'a. Artinya begini, sesungguhnya Allah takut sekali dengan ulama. Ya, ya ini sama seperti begini. Ada di satu kampung itu, baik bukan kampung Dr. ya. Jadi mereka itu ketika duduk berzikir apa kata mereka? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi saya bilang begini, ini bapak tahu nggak apa yang bapak baca? Tahu nggak yang baca? Itu lama apa itu? Jangan sembarangan baca. Yang benar adalah la-nya panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau lamnya panjang, itu namanya la nafilil jinsi. Makna la nafilil jinsi menafikan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Pemberi rezeki, tidak ada pemberi rezeki. Ini makna la sini, Pak. La razi, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan keamanan, tidak ada yang memberikan kenyamanan, tidak ada yang memberikan kepada kita, tidak ada yang memberikan rezeki dan lain sebagainya kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita pendekkan la-nya, la ilaha illallah, apa artinya? Banyak Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Kan sudah syirik. Jadi makanya salah saja kita membariskan bisa fatal, akibatnya bisa fatal. Yang pada dulu la ilaha illallah. Itu artinya apa? Banyak Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Karena bukan syirik dia. Pada dulu karena bukan. Kan padahal kan simpel sekali menghilangkan itu saja. Kaum muslimin sedang jamaah dalam Allah. Ini begitu juga masalah huruf, makanya di dalam kitab fikih Islami wa Adillatuhu beliau mengatakan begini. Kalau seandainya seorang imam itu, jadi ketika dia merubah sedikit lafaz-lafaznya berubah semua, ya, maka Fatihahnya nggak sah. Kenapa Fatihah? Contohnya sin dia rubah menjadi ta, bismillah. Langsung berubah arti, jauh sekali berubah arti. Ya. Jadi kalau bismillah itu dengan nama Allah, bismillah dengan dosa Allah. Na'udzubillah. Padahal kan ini ismun. Nyampe aja orang adanya mas muka udah syarat dah ambil mulia orang. Mereka tanya nan, tanya ada problem, mana tanya nan kayak kudo. Mereka tanya udah syarat mas muka. Padahal kita ingin nanya mas muka, siapa namamu? Terus tanya muka, mas muka, apa dosamu? Ya, kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, ya, ini apa namanya wahatan nabinya. Jadi tadi kita dengar yang pertama yang dikatakan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Ya. Tapi dalam tafsir Al-Wasit beliau tambah lagi orang yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Jadi dua-dua ini ada mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Yahudi setelah itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam? Yahudi syariat namanya, Taurat di rumah. Nasrani begitu juga.
Jadi mengakui kalau Tuhan itu ada tiga. Di dalam syariat Nabi Ibrahim tidak ada Tuhan tidak ada. Jadi makanya semua Nabi dan Rasul itu, jadi misinya satu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan tiga, tidak ada Tuhan tiga. Bahkan di dalam Injil sendiri dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah itu juga Isa. Di dalam Taurat juga demikian. Tidak ada yang lebih daripada dua, tidak ada yang dikatakan dalam Taurat Uzair itu adalah anak Tuhan, tidak ada. Di dalam Taurat tidak dikatakan kalau malaikat itu anak Tuhan, tidak ada. Tetapi di dalam Taurat sekarang sudah ada. Uzair adalah anak Tuhan. Kemudian malaikat itu anak perempuan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Dan dalam Injil juga diungkapkan kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian Maryam juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dua. Berarti sudah dua. Ini yang paling dekatnya dengan Nabi Ibrahim itu sudah dua. Yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini adalah kalimat terputus. Di dalam kaidah ilmu balaghah ini namanya ijaz. Kalimat ijaz ini sebenarnya begini. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan siapa? Beriman dengan Nabi Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita ketika Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Makanya kita ini ketika kita membaca itu, kita ingin memperkenalkan diri. Nun hai Nabi Ibrahim, saya juga mengikuti syariatmu ya Ibrahim, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Arti salawat Allah pada malaikat apa itu? Takzim, menghormati Nabi Muhammad luar biasa. Jadi manusia luar biasa. Jadi makanya di situ dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat. Sekarang salawat kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi. Maksud salawat kepada Nabi ini bukan seperti yang diinginkan oleh tadi. Siapa kata mereka? Masa Nabi Muhammad, Nabi kalian perlu salawat? Nabi yang ada kaji, penanyi itu tanah orang. Nauzubillah. Jadi bukan itu maksud salawatnya. Kita bersalawat untuk memperkenalkan diri. Dapat diri orang. Jadi makanya ketika orang kiamat anak punya apakah Nabi Muhammad nanti itu anak punya apakah dia? Makanya dengan kita terus bersalawat, Nabi Muhammad akan mengenal kita. Kayaknya fungsi salawat. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Jadi Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Anak pelaya Yahudi, anak pelaya Nasrani. Walaupun dia buat macam-macam, anak pelaya gawaannya. Tak perlu takut sama Yahudi dan Nasrani. Walaupun nanti ini seperti Imam baca tadi, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Tak perlu takut sama Yahudi dan Nasrani. Itu Yahudi dan Nasrani, apapun mereka lakukan, nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Apapun mereka lakukan untuk menarik orang-orang mukmin itu masuk ke dalam millah mereka, agama mereka. Ini adalah salah satu misi juga. Misinya apa? Misinya ketika mereka mengatakan itu Nabi Ibrahim itu lebih dekat dengan kami. Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqah dan Bani Nadir. Jadi mereka katakan itu Nabi Ibrahim itu kan Yahudi juga itu. Nasrani ngomong juga itu kan Yahudi juga. Mereka masing-masing punya misinya. Jadi makanya makna walan tardha 'ankal yahud, lah ini maknanya untuk masa depan. Artinya apa? Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak pernah dia berhenti berdakwah. Ya. Dia terus mendakwahi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka untuk masuk ke dalam agama mereka. Ketika itu Allah mengatakan qul inna hudallahi wal huda. Petunjuk itu berasal dari Allah, bukan dari Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian petunjuk itu kita minta juga sama Allah. Kita minta sama Allah. Jadi anak boleh lagi pak orang berdua hai dulu nak boleh lagi. Kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi boleh begini. Ini seperti yang dilakukan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abi Hurairah itu ibunya kan masih kafir, musyrik waktu itu. Jadi ibunya itu masih belum menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari makin parah ibunya, ibu Abi Hurairah. Makin parahnya bagaimana? Dia tidak hanya saja tidak menyembah Allah. Ibu Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga mencaci maki Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi ketika itu dia berdoa, Abi Hurairah berdoa kepada Allah, ya Allah,
tulung maklun. Lun jino ka senang lun dalam Islam, tapi maklunnya ada dalam Islam lun ya Allah. Dia setiap hari mencaci maki, tapi lun kayak tak maklunnya Allah. Akhirnya apa? Tak terkabul juga. Mungkin ada masalah ini. Kemudian Abi Hurairah menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong doa ya, tolong doa ya. Maklun lu tidak mau Islam. Rasulullah langsung berdoa. Pada detik itu juga ibu Abi Hurairah masuk Islam. Artinya apa? Kita bisa juga Abi dapat pengalaman boleh mungkin lahlutnya kita datangi orang Mali berdoa dulu ya, dulu doa kami dulu ya, mungkin melalui doa terkabul mungkin, dulu ya doa kami dulu, dulu ya doa ke saudara dulu, doa ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahli kitab. Jadi waddat ta'ifah, coba dibaca terjemahannya sebentar. Ada terjemahan. Kita akan mencocokkan ini terjemahan dengan ini bagaimana? Atau Pak Edi coba baca ini. Ingin segolongan dari ahli kitab sekiranya mereka menyesatkan kamu dan tidak mereka sudah. Ya. Untuk menyesatkan itu untuk ada untuk apa? Tidak ada. Ulang lagi Pak. Ingin segolongan dari ahli kitab sekiranya mereka menyesatkan kamu. Sudah. Ya. Ini keliru terjemahannya. Ya. Ini lau di sini seandainya Pak ya, seandainya menyesatkan. Di dalam semua tafsir itu lau itu memang maknanya seandainya, tetapi lau itu maknanya untuk menyesatkan kamu, bukan seandainya lagi. Jadi makanya kalau di dalam terjemahan itu disebutkan seandainya, itu keliru. Lau itu maknanya an itu apa? Benar-benar ingin menyesatkan kamu. Ya. Jadi makanya wadda, kita perlu tahu makna wadda. Itu berasal dari kata wudun. Wudun itu seorang anak itu dia nggak ketemu sama ibunya sudah bertahun-tahun. Maka dia apapun mau dia lakukan supaya bisa ketemu dengan ibunya. Apapun mau dia lakukan. Nyono bayu pe kiam lo juga jun ana masalah. Ini kamu harus begini jun ana masalah. Ini makna wadda. Artinya apa? Wadda ta'ifah ini diperkecil lagi oleh di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Baitawi, ta'ifah ini kelompok pembesar Yahudi dan Nasrani. Pembesar Yahudi dan Nasrani ini, ya kan? Wadda ta'ifah min ini litab'id. Artinya apa? Memang tidak semuanya. Hanya ada beberapa orang mereka akan lakukan apa saja untuk menyesatkan kamu. Ya, jadi bukan lau. Jadi bukan seandainya misalnya, bukan seandainya. Jadi makanya inilah beda terjemahan dengan tafsir. Penerjemahnya tidak mau tahu. Ini maknanya lau ini apa, dia tidak mau tahu. Padahal lau itu maknanya ayyudillukum. Apapun mau dia lakukan untuk menyesatkan kamu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam tafsir Al-Wasit, Imam Tantawi mengatakan apa? Ta'ifah ini, kalau tadi situ apa ini? Sekelompok ya. Kalau sekelompok, tang binobanya kelompoknya. Padahal di dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan ru'asaul Yahud, pembesar Yahudi. Wa ahbarun Nasara. Ahbar ini pendeta. Jadi cuma mereka saja yang bersikeras akan menyesatkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun mereka lakukan. Makanya misi apapun mereka lakukan, misi apapun dilakukan oleh Yahudi, misi apapun dilakukan oleh Nasrani untuk membuat kalian itu sesat, maka dia karuli teman-teman roh. Teman roh karuli kan karu menurun namun tidak karu teman-teman roh. Ya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ruhama bainahum, salah satu sifat Rasulullah dan sahabatnya ruhama bainahum. Mereka ini rahim, kasih sayang satu sama lainnya. Asyiddau 'alal kuffari ruhama bainahum. Keras dengan orang kafir. Maksud keras dengan orang kafir kan kafir itu orang gak kelina. Arti asyiddau 'alal kuffar, tegas kalau masalah akidah itu tegas. Ketika diajak kita beribadah di sini, sebentar tidak mau masalah akidah tegas. Oh, diajak kita untuk berdagang, tidak ada masalah, bisa berdagang dengan Yahudi, bisa berdagang dengan Nasrani. Maka Rasulullah SAW itu pernah menerima bingkisan dari orang Yahudi, diambil oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam surah surah At-Taubah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan
Wa idza stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau diajak kalian untuk berdagang, ya orang-orang Yahudi Nasrani, berdagang dengan mereka, tidak ada masalah. Artinya apa? Allah katakan, mudah-mudahan di situ ada misi kalian untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Ini kata balik dan katanya mana? Katanya orang pengawal. Jadi diajak berdagang di Cina, diajak berdagang di Yahudi, dia kalau awalnya. Awal get dari pakaian itu. Play kami lupa, play karena itu kerja di bawah kedai lagi apa. Jadi di luar itu sudah begitu. Jadi kan kedainya tak dakwah mana, dia orang kayak dakwah dan ini yang lebih fatal. Kau sendiri sudah jemaah dirahmati Allah. Jadi di sini makna lau di sini itu adalah an. Ya. Jadi makanya ada satu buku sama saya, bukan satu buku, ada berapa buku. Judulnya Balaghatul Quran, segi kebalan luar biasa. Artinya kita memahami Al-Quran bukan teksnya saja, tidak. Kita memahami Al-Quran sampai detil-detilnya untuk memahami apa ini. Makanya inilah yang apa namanya, tidak boleh kita itu hanya berlelai, cukup Quran mentah ini keliru ini. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau tidak ada ilmu yang lain? Maka seorang penafsir itu pada zaman-zaman para Rasulullah itu, jadi mereka bukan satu ilmu saja dia mengetahui. Dia tahu ini sedikit, tahu ini, tahu itu. Ya. Karena apa? Semua ada keterkaitannya. Ya. Kemudian apalagi ilmu asbabun nuzul, harus paham ilmu asbabun nuzul. Sekarang sudah, bukan sekarang, sudah lama itu ada buku sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apa sebab-sebab asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Enggak tebal segini. Ada terjemahan bahasa Indonesianya segini tebalnya. Itu pun mungkin bisa sebagai rujukan kita. Ketika kita sedang duduk kita baca bino sebab turun Al-Quran. Bino sebab turun ayat Al-Quran. Sampai sembarangan kita menafsirkan ini. Makanya ketika orang sembarangan menafsirkan sesuatu, ini sudah termasuk tafsir birra'i, dengan akalnya dia tafsirkan. Menurut dunia bino, hanya menurut jemaah Al-Quran, hanya menurut. Nyoba Al-Quran kalian nilai dia sebab usulnya apa? Ininya apa ini? Harus lihat dari berbagai segi, baru kita pahami ini. Ya. Makanya nanti Pak sekalian, jangan salah nanti melihat tafsir kok berbeda-beda. Ini tafsir ini kok beda ini kok beda ini, dalam ini kok beda ini. Makanya tafsir itu berbeda karena apa? Sudut pandang penafsir yang berbeda memahami ayat suci Al-Quran. Ketika seorang yang pakar saraf yang memahami Al-Quran menurut versi Grawali, yang jelas orang ini tidak merubah Al-Quran menurut dia. Ini menurut saya contoh ini. Jadi makanya Ibnu Abbas semua ada sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nahwunya luar biasa, sarafnya luar biasa, ilmu bahasa luar biasa, asbabun nuzul lainnya semua luar biasa sama Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas ketika menyikapi ayat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang mana salahnya mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi makna an salatihim sahun kata beliau. Ini karena apa? Ibnu Abbas itu pakar bahasa. Beliau menyikapi makna an di sini adalah apa? Siapa yang celaka? Orang an itu di dalam salat dan di luar salat kata Ibnu Abbas. Jadi kalau di luar salat, kalau itu seandainya dikatakan alladzina hum fi salatihim sahun, itu di dalam salat saja, di luar tidak. Tapi kalau an kata Ibnu Abbas di luar dan di dalam. Arti di dalam bagaimana? Tidak khusyuk salatnya. Arti di luar bagaimana? Ketika dia mendengar azan, mendengar apa saya tidak menyambuti azan itu. Anak ada kirmayang dia dekat jijit. Nah, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudilluna illa anfusahum." Mereka itu sebenarnya tidak menyesatkan kalian, tapi menyesatkan diri mereka sendiri. Ini sama begini. Kita ini kita ajarkan orang macam-macam. Ya, contoh si A mengajarkan masyarakat bina, padahal tidak ada itu di dalam Quran, tidak ada. Jadi yang penuh macam-macam. Dia ingin menyesatkan orang lain, padahal dia sebenarnya ingin menyesatkan diri dia sendiri. Mana buktinya? Ketika dia sudah ngomong sama orang lain, dia ngomong bilawan dia, makanya tidak perlu yang nonton. Ini haram ya, padahal apa enggak haram. Ada perlu menyesatkan orang lain. Setelah menipu kita banyak, akhirnya lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlepas kita dengan mereka. Karena apa? Itu masyarakat sudah mendengar kita semua. Artinya apa? Ketika mereka masuk ke dalam neraka nanti gara-gara kesesatan mereka, kita juga harus dimasukkan neraka. Karena mereka berbuat seperti itu gara-gara kita ngomong itu. Ya. Artinya apa? Kita ingin menyesatkan orang lain padahal kita menyesatkan diri kita sendiri. Ini ada cerita ini itu di dalam riwayat, ada apa namanya? Dalam tafsir ada juga. Kemudian Imam Al-Ghazali ada juga beliau mengutip sebuah riwayat tentang seorang yang bertobat.
dari berbuat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian dia bertobat. Ketika dia ingin masuk ke dalam surga, apa kata Allah? Bagaimana mungkin masuk ke dalam surga? Dijawab oleh malaikat. Tapi dia sudah bertobat ya Allah. Dia bertobat. Bagaimana dengan pengikutnya? Sudah ribuan, jutaan pengikutnya yang mengikuti dia. Dia sudah menyesatkan orang lain. Jadi caranya bagaimana? Dia juga ikut dengan mereka. Ya, pada orang yang kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita ambil asbab nuzulnya. Ya, apa asbab nuzulnya? Makanya kita setiap ini harus kita lihat pada asbab nuzul. Tidak semua tafsir itu mengungkapkan asbab nuzul. Contoh mana? Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain adalah sebuah tafsir simpel. Maka kalau kita ingin mempelajari tafsir, jalan lain ini hanya sebagai istilahnya pintu masuk untuk memahami tafsir. Kenapa? Karena Imam Jalalain tidak begitu rinci dia tidak. Sehingga muncullah tafsir yang kedua, tafsir Sawi namanya. Imam Sawi menjelaskan lagi apa yang dijelaskan oleh Imam Jalalain. Contoh tafsir Jalalain. Ketika nanti ihdinas siratal mustaqim, ayatnya panjang, tetapi yang dijelaskan oleh Imam Jalalain, as-sirat di makna al-manhaj. Dan sirat ini maknanya manhaj, itu saja. Ya, jadi artinya ya Allah tunjukilah kami manhaj yang lurus. Itu saja tafsiran beliau. Sehingga tafsiran beliau ini membutuhkan kepada tafsir lain. Salah satunya adalah tafsir Sawi. Imam Sawi menjelaskan manhaj itu adalah begini panjang sekali dijelaskan oleh Imam Sawi. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini yang susahnya apa? Ini yang nggak ada terjemahannya. Padahal ini sangat perlu sekali untuk diterjemahkan ini. Tafsir jalan lain mungkin di dalam aplikasi itu ada, saya nggak tahu juga. Mungkin ada, mudah-mudahan ada. Paling nggak itu hanya sebagai pintu masuk untuk memahami tafsir. Wama yashkurun. Padahal mereka tidak tahu, mereka ingin menyesatkan orang lain, padahal mereka sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Sekarang kita lihat. Ini tafsir Baitawi ini termasuk makanya salah satu tafsir bil ma'thur. Artinya apa? Beliau nggak pakai akal ini, menurut tidak. Jadi beliau ini nanti mengambil asbab nuzul, mengambil hadis, mengambil ayat Al-Qur'an. Ya. Salah satunya apa? Apa kata beliau? Ini ayat ini diturunkan nuzilat fil Yahud, diturunkan untuk orang Yahudi. Ya. Jadi jangan salah-salah ini yang kacau ayatnya, kita ambil ayat ini kita bawa ke orang lain. Hai. Jangan menyesatkan orang lain karena begini-begini. Padahal yang itu Yahudi. Kecuali boleh nanti lagi perangnya Yahudi itu menyesatkan orang lain. Setelah itu dia pikir apa? Dia sudah berhasil. Padahal tidak. Dia menyesatkan diri dia sendiri. Contoh lagi Yahudi menyodok buku cip, berarti kan lagi Yahudi cip. Ayat ini diturunkan untuk Yahudi. Kenapa diturunkan Yahudi? Lama da'u Huzaifah. Ketika itu dia memanggil Huzaifah sahabat Rasulullah. Wa Ammar bin Yasir. Ya, yang disiksa oleh orang-orang Quraisy juga. Wa Mu'adz bin Jabal, 3 orang dipanggil. Apa mereka katakan kepada 3 orang ini? Untuk apa itu agama Islam itu? Ini agama Yahudi lah yang paling ini. Kenapa? Karena Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Ya. Dia ingin menyesatkan 3 orang ini. Sehingga mereka kan agak ini sedikit goyang, maka turun ayat ini. Jadi tidak perlu takut kalian. Jadi artinya apa? Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim bukan mereka, tapi Rasul kalian yaitu Muhammad SAW dan kalian yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu takut kalian. Ya, jadi dipanggil kemana wilayah Yahudiyah kepada untuk menganut agama Yahudi. Ya ahlal kitab. Ya, ini belum ayat ini. Ya, kita sampai ayat berapa ini? 70 ya. Kita sampai 70 saja. Ya ahlal kitab. Wahai orang-orang, kalau disebutkan ahlul kitab berarti 2 ya. Yahudi, Nasrani. Kalau disebutkan Yahudi, Nasrani, ahlul kitab berarti keturunan Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Allah berdialog dengan keturunan Nabi Isa. Wahai Yahudi, Nasrani, keturunan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi makanya ketika Allah di dalam Al-Quran itu cerita ya ayyuhal musyrikun. Musyrikun berarti keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi makanya dari keturunan Ibrahim itu 3. Jadi Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti Yahudi itu dia musyrik juga. Kenapa musyrik? Yahudi mengatakan kalau Uzair adalah anak Tuhan. Walaupun sebagian nanti mengatakan Nasrani juga musyrik juga. Kenapa? Karena dia menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Jadi makanya digambarkan secara umum ini Yahudi, Nasrani, Ishak, kemudian musyrik Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ayat ini khusus untuk ahli kitab. Ya ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak ada hubungannya dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Lima takfuruna bi
sudah ya. Di dalam Al-Quran itu pengungkapan ayatullah itu ada beberapa ini. Di sini kan dijelaskan di dalam terjemahan. Diterjemahkan dijelaskan ayatullah. Apa itu ayatullah? Jadi makanya ayatullah itu tafsirannya ada dua. Yang pertama, ayatullah itu mukjizat. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran ayatullah, kenapa kalian itu lima takfuruna bi ayatillah, dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad, dengan mukjizat Al-Quran kalian, kenapa kalian kufur? Sudah ada Al-Quran. Kenapa kalian kufur padahal sudah dikirim Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang banyak? Satu. Yang kedua, ayatullah ini adalah ayat-ayat Allah. Ya, jadi ayat Allah apa? Al-Quran. Kenapa kufur sama Al-Quran? Injil, kemudian Taurat. Mana buktinya? Kita buktikan sekarang. Jadi makanya ketika salah seorang menjumpai Ibnu Abbas, apa kata seorang pemuda ini kepada Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, saya sudah mentalak istri saya tertugo. Lun talak, dia dengan sangat bangga sekali mentalak istrinya 100 kali. Apa kata Ibnu Abbas? Talak itu di dalam Al-Quran cuma 3, talak 1, talak 2, talak 3-nya hanya badai. Berarti kata Ibnu Abbas 97 lagi ini kamu sudah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arti mengolok apa? Dalam Al-Quran jelas talak itu 3. Ketika kau mengatakan dun talak ya, itu namanya mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok firman Allah. Jadi makanya ayat Allah itu ada 2. Firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mukjizat. Wa antum tashhadun, padahal kalian itu tahu di dalam Taurat bagaimana digambarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam Injil begitu juga, bagaimana cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ini seperti yang kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu, seperti yang termaktub di dalam Injil Yohanes. Jadi dalam Injil Yohanes, Nabi Isa AS mengatakan, Ja'akum rajulul haqqi yurshidukum ilal haqqi wa la yantiqu bi lisanihi walakin yatakallamu bima yasma. Ya, jadi kata Nabi Isa, nanti akan datang setelah saya ada seseorang, kan jelas sekali itu. Kalau orang benar-benar dia memahami Injil, dia itu maka akan patuh pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dalam Injil Yohanes. Jadi kata Nabi Muhammad, nanti setelah saya akan datang seorang laki-laki al-haq, hak itu membawa kebenaran. Yurshidukum ilal haqqi, dia akan menuntun kalian kepada kebenaran. Wala yantiqu bi lisanihi, dia tak ngomong dengan hawa nafsunya, dengan mulutnya. Walakin yatakallamu bima yasma, dia itu ngomong apa yang dia dengar. Kalau dia dengar qul huwallahu ahad, dia akan menyampaikan pada orang lain qul huwallahu ahad. Sehingga Nabi dikatakan majnun, majnunnya bungo. Bukan bungo. Nabi Muhammad apa yang didengar itu yang disampaikan. Kalau kita kan enggak, Pak ya. Kalau kita begini. Jadi contoh kita pegawai negeri dua orang, A, si B. Jadi si A pesan sama si B, tolong kasih tahu sebentar sama Bapak pimpinan, hari ini saya tidak bisa pergi, saya sakit. Ya. Si B ketika ngomong sama pimpinan, redaksi rapat tadi dia rubah bagaimana? Tadi si A ngomong sama saya, kalau hari ini dia tidak bisa masuk karena dia sakit. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak dirubah lafadznya. Ya, contoh si A tadi ngomong sama si B, tolong kasih tahu sama pimpinan sebentar saya sakit. Ini kalau lafaz Nabi Muhammad. Tiba-tiba si B ngomong sama pimpinan, tolong kasih tahu sama pimpinan sebentar saya sakit. Pimpinan pasti pegang, bro tak kena. Udah pegang apa dia? Ya kan, makin pusing pimpinan lagi. Ngomong apa dia ini? Inilah salah satu kenapa orang-orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, gila. Karena setiap lafaz yang turun dari Allah tidak pernah dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan kita rubah. Ini Pak pimpinan, si A tadi ngomong sama saya, kalau dia tidak bisa hadir hari ini, dia sakit. Ya, pimpinan langsung paham, oh berarti dia bilang sakit. Tapi kalau Nabi Muhammad ngomongnya tidak gitu, dia ngomong, tolong kasih tahu, dia ngomong sama pimpinan, Pak si B, tolong kasih tahu sama pimpinan, kalau saya tidak masuk hari ini, saya sakit. Bukan ya, nggak paham. Ini ngomong apa kamu gila apa? Ya, Pak. Inilah yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah ngomong sama Muhammad, ya Muhammad, qul, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Nabi Muhammad ngomong sama orang lain, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Ya, Pak. Awalnya purun Muhammad Muhammad itu berapa?
Ya, makanya Nabi tidak merubah itu. Lafaznya tidak dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja. Ini ada waktu mungkin beberapa menit lagi kita bisa dialog. Ya, mungkin silakan. Ya. Saya ingin tanyakan, kan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, terus ada juga ada agama Islam. Kalau kita jelas bahwa agama Islam itu adalah diberikan oleh Allah, namanya juga diberikan. Apakah untuk agama Yahudi dan agama Nasrani itu Allah berikan nama langsung kepada mereka? Bani Israel namamu ya, agamamu Yahudi ya. Nasrani agamamu Nasrani ya, begitu. Atau siapa yang menamakan, yang memberikan agama? Yahudi itu berasal dari kata-kata orang Bani Israel itu sendiri. Kata-kata Yahudi itu bukan bahasa Arab. Yahudi itu bahasa Ibrani. Makna Yahudi itu maknanya bertobat. Ini sama seperti Bani Israel. Israel, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, itu Israel ada juga dalam bahasa Ibrani. Israel, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, itu berasal dari kata Israel, Isra. Isra artinya jalan malam. Maka Nabi Yakub itu dipanggil Israel. Maka anaknya Bani Israel. Ya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, Israel itu berasal dari dua suku kata, Isra dan Iloho. Isra itu adalah hamba, Iloho adalah Tuhan. Isra Iloho, hamba Tuhan. Makanya di dalam Injil itu ketika disebutkan Iloho itu adalah Tuhan. Ketika di dalam Taurat itu disebutkan Iloho itu adalah Tuhan. Ya. Siapa yang menamakan agama Yahudi? Ya. Allah tidak pernah mengatakan agama kalian Yahudi ya, tidak pernah. Agama kalian Nasrani ya, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Mereka sendiri yang mengklaim kalau mereka itu adalah Yahudi. Yahudi itu apa maksudnya? Jadi ketika mereka itu kami taubat ya Allah, makanya Allah katakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kamu ingat-ingat saja nikmat saya. Ketika saya turunkan nikmat, kamu ingat-ingat saja. Tidak perlu balas nikmatnya. Akhirnya apa mereka? Mereka tidak patuh kepada Allah. Akhirnya mereka ingkar lagi. Mereka buat kesesatan lagi. Yang paling parah apa? Mereka menyembah patung selama 40 hari. Jadi patung emas itu. Ketika Nabi ini kembali, mereka katakan kami taubat, kami taubat. Ketika itu buat lagi masalah. Ketika yang paling ini lagi diangkat begitu kursinya oleh Allah di atas kepala mereka. Gagal kata Allah. Kamu buat lagi apa kan? Sekarang pegang Taurat dengan tangan kalian. Ya. Jadi coba pegang Taurat dengan tangan kalian. Kami bertobat. Inna hudna ilaika. Ini kata-katanya. Hudna artinya kami taubat ya Allah, kami taubat ya Allah. Tetapi ketika kita ngecek di dalam bahasa Arab, tidak ada makna hudna di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab. Tidak ada kata-kata hada yahudu. Hada yahudu adalah bahasa Ibrani, artinya kami taubat, kami taubat. Kalimat inilah menjadi hada yahudu yahudian. Akhirnya Pak menjadi satu pemahaman agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Sehingga mereka mengatakan kami ini Yahudi. Apa makna Yahudi? Orang bertobat. Ya, maknanya bagus orang bertobat. Kemudian Nasrani itu muncul lama setelah itu munculnya. Nasrani itu adalah ini juga Bani Israel juga. Makanya Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Nasrani. Jangan salah kita. Apakah hanya agama Nasrani diutus Nabi Isa untuk kami musuh? Tidak. Itu mereka yang tidak tahu sejarahnya. Jadi makanya Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Ketika Bani Israel ini setelah dinampakkan mukjizat oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak ada yang percaya. Akhirnya apa kata Nabi Isa alaihissalam? Siapa yang ingin bersama-sama saya menolong saya untuk bisa kita mendakwahi agama Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa masuk ke agama Allah dan menyembah Allah. Membantu itu bahasa Arabnya Nasara, sehingga ditambah yang disebut menjadi Nasrani. Apa nama Nasrani? Yang menolong Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah, yang mengamankan Injil. Inilah 12 orang yang mengamankan Injil. Jadi Injil itu mereka amankan 12 orang itu. Satu orang pengkhianat. Pengkhianat inilah yang akhirnya apa dibunuh oleh orang Bani Israel itu sendiri, namanya Yahuda. Akhirnya tinggal berapa? 11 orang. Disinilah benih-benih Nasrani. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, yo agama Nasrani. Ya. Tetapi kalau dalam Islam itu surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ya. Al-yauma akmaltu lakum apa?
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam. Ya, Allah yang menamakan itu Islam. Ya. Kalau mereka sendiri tidak, mereka sendiri ini berasal Yahudi, kami Yahudi, Nasrani kami Nasrani. Ya. Bahkan Yahudi sama Nasrani, padahal mereka satu keturunan, padahal mereka keturunan Nabi Ishak. Tetapi Yahudi dan Nasrani hanafah. Di mana hanafahnya? Di dalam surah Al-Baqarah, apa kata Yahudi? Yang masuk ke dalam surga cuma Yahudi saja, bukan Nasrani. Oh, Yahudi dan Nasrani, Pak. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini adalah hudan. Hud itu artinya apa? Yang bertaubat. Yang bertaubat adalah kami, kata Yahudi. Wan nasara, dan orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam, itu yang masuk ke dalam surga. Dijawab oleh orang Nasrani. Ya Allah, Herod. Yang masuk surga cuma kami saja, Nasrani saja, bukan kalian. Dijawab lagi oleh Yahudi, Pak. Oh, penyobinan musuh daya. Yang masuk surga cuma Yahudi saja, bukan kalian. Yahudi dan Nasrani saja hanafah ini. Padahal mereka satu keturunan. Dikit lagi, Ustaz. Ya. Kenapa juga populer dalam masyarakat kita? Kenapa juga dalam kajian bukan ada agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, kan seolah-olah agama itu datang dari Allah memang. Padahal kan tidak. Iya. Ini mungkin untuk supaya ini saja, apa namanya? Padahal yang diturunkan oleh Allah itu kan kitab Taurat, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang diturunkan itu adalah kitab Injil, ya. Bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, tidak, jangan salah. Ini mungkin untuk pemahaman saja. Kalau kita bilang ini apa nama agamanya, kan Allah nggak mengatakan apa agamanya. Akhirnya Yahudi saja seperti ini, ya, atau Nasrani saja. Agama Samawi itulah kitab yang diturunkan kepada kitab Samawi. Injil juga kitab Samawi. Ya. Tapi mereka sendiri yang mengatakan, oh ini Nasrani, kami Nasrani. Kenapa kami menolong? Ya. Ini berasal dari kata man ansari ilallah. Makanya nanti, ini susah sekali. Nanti kalau kita lihat perbandingan ini kan, pada perbandingan agama, bahkan nanti dulu kami manduk agamanya sama agamanya kepada Allah. Semua mengajak kepada ini Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mengajak itu. Akhirnya apa dia kesimpulan? Nyo Yahudi sama Nasrani sama kepada Allah. Jadi makanya agama yang sempurna itu jelas dalam surah Al-Baqarah, wa raditu lakum Islam Madinah. Makna roti itu apa? Ridai cuma Islam saja. Artinya apa? Nasrani itu di dalam Al-Quran itu ada Injil, di dalam Al-Quran itu ada juga cerita, ada juga kitab-kitab Taurat, ada semua di situ. Zabur ada di situ, Suhuf Ibrahim ada semua dalam Al-Quran. Jadi yang saya ridai cuma satu. Ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah, tidak saya terima agama selain khairan Islam. Ya. Saya tidak rida dengan agama lain, yang saya rida cuma satu saja, yaitu agama Islam. Jadi makanya hana yang pegahnya agama Yahudi ya. Kitab Taurat itu samawi, kitab Injil itu sama. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha